Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Rizkia Safitri, NIM 12402173459 dari jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung. Saya adalah salah satu peserta PPL gelombang 3 IAIN Tulungagung 2020. PPL pada tahun ini mungkin berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dikarenakan adanya pandemi COVID-19, akhirnya kampus memutuskan untuk mengadakan PPL untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di desanya masing-masing. Dari jurusan Ekonomi Syariah sendiri menginginkan mahasiswanya untuk mengangkat potensi desanya masing-masing. Maka dari itu, saya sebagai salah satu mahasiswa Ekonomi Syariah akan mengangkat potensi desa saya, yaitu berupa UMKM. Kabupaten Trenggalek merupakan satu dari 38 kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur yang terletak di kawasan selatan Jawa Timur. Kabupaten Trenggalek secara administratif kewilayahannya terbagi ke dalam 14 kecamatan dengan 152 desa. Tempat yang saya jadikan sebagai sumber observasi atau penelitian pada saat PPL ini adalah di Kelurahan Bendorejo, di desa saya. Kelurahan Bendorejo terletak di Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Dilihat dari letak geografisnya, Kelurahan Bendorejo cukup strategis karena berada di dekat dengan akses jalan raya utama sehingga mudah untuk dijangkau oleh siapa saja. Trenggalek sendiri telah terkenal dengan pegunungannya, begitupun juga dengan desa saya. Dikelilingi dengan pegunungan, dengan sawah yang terhampar luas. Kelurahan Bendorejo memiliki batas-batas sebagai berikut. Batas utara ada desa Gembleb, batas selatan ada desa Kranding, batas barat desa Ngetal, dan batas timur adalah desa Kedung Lurah. Di desa Bendorejo sendiri memiliki penduduk terbesar dibandingkan dengan desa-desa lainnya yang ada di Kecamatan Pogalan, yaitu sebesar 9.589 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebesar 4.811 jiwa, perempuan sebanyak 4.778 jiwa, dan jumlah rumah tangga sebanyak 3.237. Sehingga seks rasio untuk desa Bendorejo adalah 100,89. UMKM dari desa saya adalah UMKM yang bergerak pada bidang jajanan atau makanan ringan. UMKM Maju Lestari yang bertempat di Dusun Kranding, Desa Bendorejo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek. Mereka menjual jajanan khas Trenggalek, mulai dari kue kripik, alen-alen, manco, dan masih banyak lagi. Awal berdirinya UMKM ini hanya terdapat 4 toko yang dibuka. Namun, setelah 10 tahun lebih berjalan dan berkembang, kini telah lebih dari 30 toko yang berdiri di kawasan Tempe Kripik Trenggalek tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. UMKM adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh badan usaha atau perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Kriteria usaha kecil ialah sebagai usaha mikro jika mempunyai atau memiliki penghasilan bersih 300 juta per tahun. Definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2008 tentang UMKM pasal 1 dari undang-undang tersebut. Dinyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Dalam dunia perekonomian Indonesia, usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling banyak. Selain itu, kelompok ini dapat
dibuktikan dapat bertahan dalam guncangan krisis ekonomi, maka sudah menjadi keharusan untuk melakukan penguatan kelompok UMKM yang melibatkan banyak kelompok. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang beberapa peran berdirinya UMKM. Yang pertama, mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dalam bidang ekonomi. Artinya, dengan berdirinya sebuah UMKM dalam suatu daerah, maka dapat meningkatkan kesejahteraan bagi penduduknya, terutama dalam bidang perekonomian. Yang kedua, bisa mengembangkan usahanya bisa lebih baik lagi serta lebih maju. Artinya, jika ada UMKM dalam suatu daerah, maka akan adanya campur tangan pemerintah daerah di dalam berdirinya suatu UMKM tersebut. Dengan seperti itu, maka akan banyak bantuan ataupun dana yang keluar dari pemerintah untuk membantu berdirinya UMKM tersebut. Yang ketiga, dapat membantu peningkatan pendapatan masyarakat sekitarnya. Adanya UMKM tersebut pastinya dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat sekitarnya. Dengan menyerap tenaga kerja dari warga-warga sekitarnya, maka secara otomatis hal tersebut dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitarnya. Lalu yang terakhir, UMKM juga bisa meningkatkan potensi alam di sekitarnya seperti pertanian, perkebunan, dan lain sebagainya. Dengan adanya suatu UMKM di suatu daerah, pasti akan lebih meningkatkan kualitas dari setiap sektor di daerah tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang permasalahan yang terjadi dalam berdirinya UMKM. Yang pertama, kendala pada masa kadaluarsa produk. Di kawasan tempe keripik Trenggalek, mereka memiliki kendala. Kendalanya adalah pada masa kadaluarsa produk, karena produk yang mereka jual adalah produk yang tidak bisa bertahan lama. Artinya, jika produk tersebut lama tidak bisa terjual, otomatis produk tersebut akan terbuang dan mereka akan mengalami kerugian. Yang kedua, banyaknya persaingan antar penjual. Dapat dilihat sendiri di kawasan tempe keripik Trenggalek, di Dusun Ranting, Desa Bendorejo, sepanjang jalan adalah penjual jajanan khas Trenggalek. Otomatis akan semakin banyak persaingan antar penjual. Mereka akan saling bersaing dalam memasarkan atau mempromosikan produk mereka, serta mereka akan semakin gencar dalam menawarkan produknya. Semakin banyak toko yang berdiri, maka akan semakin banyak pula persaingan di dalamnya. Lalu yang terakhir, macetnya subsidi atau bantuan dari pemerintah daerah. Hal ini saya ketahui karena pada masa awal berdirinya UMKM Maju Lestari di Dusun Ranting, Desa Bendorejo ini, pemerintah hanya memberikan subsidi pada awal berdirinya saja, pada 3 tahun awal berdirinya. Namun sekitar 3-5 tahun belakangan ini tidak ada bantuan lagi dari pemerintah. Cukup sekian pemaparan materi atau laporan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.